Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, dan juga atas nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan dan dimampukan kita untuk beribadah selama bulan Ramadan. Kemudian salawat dan juga salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, teladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajarannya sampai hari akhir nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan tentu bulan di mana kita bersemangat untuk melaksanakan berbagai macam amal kebaikan, melaksanakan amal ibadah, baik yang sifatnya fardu ataupun wajib, ya, dan juga yang bersifat sunnah. Maka di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Tentu amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain jangan sampai terlewatkan dari syarat diterimanya amal tersebut. Sebagaimana sudah kita ketahui, syarat diterimanya amal adalah ketika kita melaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Yang ini merupakan syarat yang pertama. Dan yang kedua adalah harus mengikuti contoh ataupun harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal itu haruslah ikhlas karena Allah dan juga ittiba mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Ramadan ini tentu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan banyak di antara kita kaum muslimin yang sebelum datang bulan Ramadan sudah melakukan berbagai macam kajian-kajian tarhib Ramadan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan, baik secara ilmu, amal, ataupun nanti secara iman dan takwa kepada Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, persiapan-persiapan kita selama menghadapi bulan Ramadan sampai kemudian nanti di bulan Ramadan kita melaksanakan berbagai macam ibadah. Siang hari kita melaksanakan puasa, kemudian di malam hari kita menjalankan sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Tentu kita sangat berharap semua amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama tadi, syarat diterimanya amal adalah yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana kemudian kita bisa melihat amal ibadah kita ini diterima sama Allah atau tidak? Ada beberapa indikasi ataupun tanda bahwasanya amal kita selama bulan Ramadan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang hak prerogatif Allah untuk menerima amal ibadah seorang hamba. Namun kita sebagai seorang hamba setelah berikhtiar semaksimal mungkin, kita juga ingin mendapatkan mungkin kabar gembira bahwasanya amal kita itu diterima sama Allah. Apa tanda-tanda diterimanya amal kita selama bulan Ramadan? Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kondisi seseorang setelah melakukan ketaatan lebih baik dari sebelumnya. Maka selama kita melakukan amal ibadah selama bulan Ramadan, akankah ini menjadikan kita lebih bersemangat setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah selama bulan Ramadan? Ulama yang bernama Syekh bin Baz, ulama Saudi yang luar biasa, yang karismatik, beliau pernah mengatakan, famin alamatil qabul, di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah insyirahus sadr, ketika hatinya menjadi lapang, wastiqomatu
alal khairi, dan istiqomah di atas kebaikan. Maka bisa kita ambil kesimpulan, selama kita kemudian bersemangat istiqomah terus melakukan kebaikan-kebaikan setelah melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, tentu ini salah satu tanda bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nanti setelah menyelesaikan bulan Ramadan, berpuasa selama 1 bulan, marilah kita istiqomah untuk terus melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Selama bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka mari kita lanjutkan dengan mengistiqomahi untuk melaksanakan sholat-sholat malam, tahajud, qiyamul lail di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ketika kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, mungkin ada di antara kita yang setiap hari membaca 1 juz, sehingga menghatamkan selama 1 bulan Al-Quran. Maka di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan nanti, istiqomahi untuk bisa menghatamkan Al-Quran setiap bulannya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sedekah dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda kedua ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkannya kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka mari kita perhatikan, apakah nanti setelah berlalu bulan Ramadan kita termasuk orang yang ringan kakinya untuk melangkahkan kaki ini menuju masjid di subuh hari. Apakah kemudian kita di luar bulan Ramadan nanti setelah berlalu bulan Ramadan termasuk orang yang kemudian ringan untuk mengambil mushaf Al-Quran dan membacanya huruf demi huruf dengan tartil? Apakah kita nanti setelah selesai bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan kita sudah bersedekah begitu banyak, memberikan iftar bagi orang-orang yang berpuasa setiap harinya, akankah kemudian kita lanjutkan dengan sedekah-sedekah yang diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang telah melakukan ketakwaan dan juga ketakwaan kepada Allah, melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membenarkan balasan bagi siapa yang mengerjakan kebaikan tadi dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan permudah untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Inilah indikasi ataupun tanda ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diringankannya kita, dimudahkannya kita melakukan kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini juga senada dengan yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian senantiasa jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Inilah tanda kedua di mana kita diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda ketiga diterimanya amal kita selama bulan Ramadan ini adalah kita akan mendapatkan pengaruh yang positif, kehidupan yang semakin baik, karena kita telah melakukan amal-amal kebaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, surat An-Nahl ayat 97. Man amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang
mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang semakin baik, mudah hidupnya, menyenangkan hidupnya, kemudian bahagia hidupnya. Bahkan kemudian Allah berikan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah berikan ganjaran dari setiap amalan, amal kebaikan yang telah dia kerjakan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melihat hadis ataupun ayat yang terakhir tadi, kita harus meyakini bahwasanya ketika kita melaksanakan amal ibadah ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, dan kemudian diterima oleh Allah amal ibadah kita ini, akan menjadikan kehidupan kita semakin baik, semakin bahagia, dan semakin menyenangkan. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita maksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ikhlaskan betul-betul ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Namun yang menjadi catatan adalah amal ibadah kita diterima atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak boleh berhenti berikhtiar. Para sahabat yang mulia selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka selalu berdoa agar Allah menyampaikan mereka dengan bulan Ramadan, mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan setelah berlalu bulan Ramadan, selama 6 bulan setelahnya, mereka selalu berdoa agar amal ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pula yang kemudian kita harapkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi yang kita juga teladani kehidupannya. Beliau setelah membangun Ka'bah, menyelesaikan pembangunan Ka'bah, kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Rabb kami, Tuhan kami, Allah kami, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semuanya dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan selama bulan Ramadan ini, dan kemudian dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan yang nanti akan menjadi tanda diterimanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Bila taufiq wal hidayah wa ma taufiq illa billah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.